Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam PHP, Pemberi Harapan Pasti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal-hal yang kadang-kala kita tidak mengerti dalam kehidupan ini. Kenapa ini bisa terjadi dalam kehidupan kita? Tapi yang Tuhan mau, kita harus betul-betul bisa berakar dan berdiri teguh di atas firman Tuhan. Di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7, Alkitab dengan jelas berkata, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini yang Tuhan mau, bahwa setiap orang percaya harus berakar di dalam Dia. Di dalam Dia di sini adalah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berakar berarti itu adalah suatu pondasi yang sangat kuat. Sama seperti pohon yang besar tidak akan bisa berdiri kokoh, tidak akan bisa kuat kalau akarnya tidak masuk ke dalam tanah dan akarnya tidak kuat. Ini yang dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus kita perhatikan. Kalau kita melihat suatu pohon yang besar, kalau kita lihat suatu pohon yang tinggi, dan kalau digoyang oleh angin dia akan tetap kuat, tidak akan roboh. Tapi kalau akarnya di bawah tidak kuat, mungkin hanya didorong sedikit maka pohon itu akan jatuh. Demikianlah kehidupan kita. Kalau akar kita atau pondasi kita yang tidak kuat kepada Yesus Kristus Tuhan, maka seringkali kita akan mengalami banyak hal yang tidak kita inginkan. Seringkali kita digoyang oleh hal-hal atau pengajaran-pengajaran yang lain sehingga iman kita bisa hilang. Nah, inilah yang Tuhan mau, yaitu setiap kita harus berakar atau memiliki pondasi yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dengan kata lain, bahwa pondasi iman kita harusnya Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman kita harus dimiliki pondasi, yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan. Bukan pondasi kita uang, bukan pondasi kita jabatan, bukan pondasi kita relasi, atau bukan pondasi kita hal yang lain. Tapi iman kita harus pondasinya adalah Yesus Kristus Tuhan, bukan yang lain. Supaya kita tetap berdiri teguh, supaya kita tetap kuat menghadapi badai dalam kehidupan ini, harus memiliki pondasi yang benar. Pondasi yang benar yaitu pondasi di dalam Dia. Di dalam Dia maksudnya adalah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan yang berikutnya, Tuhan juga mau kita harus dibangun di dalam Yesus. Pada waktu pondasi kita sudah kuat, maka kita harus belajar untuk membangun diri kita, yaitu apa? Memiliki pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Pengalaman hidup bersama Tuhan akan membuat kita terbangun atau dibangun di dalam pondasi yang benar tadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Apa contohnya kita mengalami pengalaman dengan Tuhan? Misalnya kalau Bapak Ibu sudah mengalami sakit penyakit dan tiba-tiba saudara berdoa, Bapak Ibu berdoa dan Tuhan memberikan kesembuhan dengan cara yang ajaib, itu adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Atau Bapak Ibu sedang mengalami suatu tekanan yang hebat, atau Bapak Ibu sedang mengalami suatu masalah yang luar biasa dan kita berdoa minta mohon belas kasihan Tuhan, minta tuntunan Tuhan supaya Tuhan buka jalan, dan tiba-tiba Tuhan berikan hikmat dan Tuhan membukakan jalan sehingga masalah kita boleh selesai. Itu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, pengalaman pribadi dengan Tuhan inilah yang dimaksudnya adalah supaya kita dibangun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kekristenan bukan hanya berbicara tentang agama, tapi kekristenan berbicara tentang hubungan dengan Sang Penciptanya. Ini yang Tuhan mau. Dan yang berikutnya, Tuhan mau kita harus bertambah teguh dalam iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan mau setiap kita hendaklah teguh imannya seperti yang sudah diajarkan. Alkitab berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau iman kita mau tetap teguh, Bapak Ibu mau tidak mau harus belajar untuk membaca kebenaran firman Tuhan atau baca Alkitab kita. Dan yang terakhir adalah belajarlah dalam keadaan apapun, hati kita harus berlimpah dengan ucapan syukur. Karena di dalam ucapan syukur inilah terjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Setiap ada masalah yang kita hadapi, kita harus belajar bersyukur. Pada waktu kita belajar bersyukur untuk menghadapi setiap masalah-masalah yang kita hadapi, maka
kehidupan kita akan jauh lebih bersuka cita daripada kita bersungguh-sungguh terhadap setiap masalah yang kita hadapi, daripada kita mengeluh kepada masalah yang kita hadapi. Lebih baik kita harus bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita tetap berharap kepada Yesus Kristus Tuhan, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari tetap kita harus berakar, memiliki pondasi yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan kita harus dibangun di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan kita harus bertambah teguh di dalam iman kita, dan biarlah hati kita harus berlimpah dengan syukur. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa hari ini, biarlah Tuhan menolong setiap kami yang mendengarkan pemberi harapan pasti ini Tuhan. Karena kami tahu pada waktu kami berakar di dalam Yesus Kristus Tuhan dan dibangun di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan kami bertambah teguh dalam Yesus Kristus Tuhan, dan kami memiliki roh yang melimpah dengan ucapan syukur, kami percaya pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan akan nyata atas kehidupan kami. Tuhan, Engkau mengetahui setiap hidup kami hari ini Tuhan. Engkau melihat kedalaman hati kami. Tuhan yang menyembuhkan yang sakit, Tuhan yang memulihkan yang terbeban berat Tuhan. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang sanggup, Tuhan Yesus yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.